Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, seperti biasa hari ini aku mau share lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga anak satu di rumah sederhana. Dan yang pertama pastinya aku selalu kasih makan ikan koi terlebih dahulu ya, supaya pikiran lebih jernih ya sebelum beres-beres di rumah. Nah, sebetulnya hari ini aku itu mau bikin gordeng kolong dapur ya. Tapi sebelumnya ini lihat cucian piring sangat numpuk sekali. Jadi tangan aku ini greget ya, pengen membersihkan cucian-cucian piring ini. Kebetulan ini cucian piring sisa semalam. Malam-malam itu ya biasalah orang rumah, suami minta digorengin cireng, digorengin sosis, tape singkong dan lain sebagainya. Jadinya pagi-pagi ini cucian piringnya numpuk ya, karena malam itu udah jam setengah 11. Jadi aku itu males kalau misalkan harus cuci-cuci piring di belakang ya, di dapur. Kalau udah jam setengah 11 kayak gitu ngantuk bawaannya. Sebetulnya sih nggak boleh ya bun ya, jangan ditiru kalau misalkan udah masak itu langsung dicuci, supaya tidak males nih kayak gini kebanyakan pagi-paginya. Tapi nggak apa-apa ya, sekali-sekali nunda pekerjaan. Nah, bunda-bunda di rumah lagi ngapain nih? Kalau misalkan ada yang belum cuci piring, silahkan bunda cuci piring ya, biar rumahnya bersih. Bunda-bunda, mudah-mudahan setelah lihat video ini jadi lebih rajin lagi ya beres-beresnya, beres-beres bersih-bersih di dapur dan lain sebagainya. Walaupun rumah saya ini tidak terlalu mewah ya, sederhana seperti ini, tapi kalau misalkan bersih, insya Allah ya bun ya, enak ditempatinnya. Nah, di sini setelah cuci piring, aku juga mau bersihin tempat ngonten aku ya di YouTube keduanya itu, yang channel YLS Kitchen. Kebetulan kemarin habis copot-copot wall sticker juga, tapi yang styrofoam, ya bukan styrofoam sih, apa namanya, yang 3D itu ternyata jelek ya, bekasnya seperti ini tuh, di tembok itu masih nempel. Jadinya ya ada kemungkinan ini juga dapur pengen direnov sebetulnya. Jadi nanti ini mau dicat ulang. Pengennya warna putih aja sepertinya ya, yang warna terang. Jadi kalau misalkan orange itu gelap. Waktu itu suami aku yang pengen warna orange, katanya kalau misalkan makan di tempat-tempat terang kayak gini bawaannya lahap katanya gitu. Tapi pas dirasa-rasa setelah suka bikin konten makanan, resep masak gitu, jadi gelap gitu ke hasil videonya. Jadi nanti kalau misalkan insya Allah ada uang, bakalan aku renov untuk warna yang lebih cerah, yaitu putih. Nah, di sini juga aku mau bersihkan kompor karena bekas goreng ya, banyak minyak-minyak yang berceceran. Samping-sampingnya juga, tembok-tembokannya ini aku bersihkan. Masak juga kalau misalkan kompornya bersih enak ya bun ya, nggak kotor. Nah, ini tujuan aku di video ini yaitu bikin gordeng kolong untuk ini nih yang ada di bawah kompor dan ada di bawah cucian piring. Sebetulnya ini kumuh banget ya dalamnya, karena di dalamnya itu ada mesin air yang susah diapa-apain ya. Jadi mau diisi barang-barang juga susah banget. Jadi ini kita ukur dulu aja, kita bikin. Kemarin kebetulan aku udah beli kainnya dan juga tongkatnya ya, tongkat untuk gordeng. Jadi kita ukur-ukur dulu, setelah itu kita akan bikin sendiri. Kebetulan aku punya mesin jahit mini ya bun, jadi bisa dipergunakan untuk hal-hal seperti ini. Kalau misalkan mau pakai tangan juga nggak apa-apa sih. Dan ini juga jangan salpok yang ada di meja sebelah kanan, ini udah jelek banget ya bun ya. Ini juga nanti akan aku ganti, tapi ya perlahan-lahan dulu deh, sedikit-sedikit dulu, karena nggak bakalan cukup waktunya kalau misalkan semuanya diganti. Nah, ini sebelum membuat gordengnya, aku mau beres-beres juga di tengah rumah ini. Ya, biasalah anak-anak, suami suka nyimpen apa aja di mana semaunya gitu. Jadi ya udahlah, kita beres-beres dulu aja. Tapi hari ini ngepelnya ditunda dulu deh, nanti sore, karena aku mau bikin gordeng dulu. Jadi kita hanya nyapu aja. Setidaknya kalau misalkan udah disapu enak ya bun, gak ada sampah-sampah berserakan. Karena
kalau misalkan nggak disapu sehari aja sampahnya banyak banget gitu, padahal kemarin juga udah disapu, padahal sering banget gitu nyapu, tapi ya beginilah. Nah setelah nyapu, di sini juga aku lihat cucian aku udah pada kering. Sebetulnya ini cucian yang kemarin ya bun ya, entah kenapa saya suka nyimpen cucian sampai malam, katanya nggak boleh ya, tapi kalau aku mah nggak gimana gitu sama hal-hal seperti itu. Ya udahlah, biarin sampai malam dan besok paginya baru diambilin, karena belum kering gitu kalau misalkan udah diangkat malam-malam. Nah kalau cuciannya udah diangkatin, nyetrikanya besok aja lagi, karena mau bikin gordeng jadinya ditunda, nyetrika juga. Nah di sini untuk gordengnya aku gunakan kain katun lokal ya, lumayan murah juga sih. 1 meternya itu 35.000, tapi dengan lebarnya 250 cm gitu, jadi lumayan lah ya. Kemarin aku beli 1,5 meter, jadi ini sekitar 65 ribuan sama ongkir. Nah di sini aku pilih warna abu-abu dan putih ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan bikin gordeng sendiri itu untuk warna, motif bisa pilih sendiri ya, jadi sesuai keinginan. Dan lihat-lihat di Shopee juga mau beli gorden kolong itu kayaknya penilaiannya itu kok jelek-jelek ya, ada 4,5, 4,6, 4,7, jarang gitu yang 4,8 atau 4,9, apalagi 5. Jadi ya udahlah, aku putuskan buat bikin sendiri ya gorden kolongnya, dan kebetulan alat-alat juga ada di rumah, jadi ya udahlah bikin gitu. Walaupun nanti mungkin tidak serapi yang beli, tapi setidaknya untuk motif dan juga warna kita bisa pilih sendiri. Nah ini dia mesin jahit mininya, kebetulan aku udah punya. Sebetulnya ini mesin jahit mini sudah dari 4 tahun yang lalu ya, tapi alhamdulillah masih bekerja dengan baik. Waktu itu aku sempat jualan bando bayi, rok bayi, sepatu bayi, dan itu bikin sendiri ya bun. Ya namanya istri ya, mungkin pengen punya penghasilan sendiri gitu, tapi memang dulu juga sambil ngajar aku tuh sanggup bikin bando-bando bayi dan dijual gitu sampai ke pulau-pulau lain, keluar pulau gitu, maksud aku tuh ke Bali, ke NTT dan lain sebagainya. Entah kenapa pada saat pindah rumah ke sini ya, mungkin karena jauh juga ya ke tempat kerja, jadinya nggak keburu, ya udahlah terbengkalai gitu. Padahal kalau misalkan lanjut itu mungkin masuk Shopee, masuk Tokopedia atau apa, mungkin insya Allah, tapi bukan rezekinya mungkin ya bun ya, jadinya harus berhenti di tengah jalan. Dan untuk mesin jahit ini pun vakum, ini baru dikeluarkan lagi buat bikin gordeng kolong dapur. Nah ini caranya, karena nggak diobras ya, jadi dilipat 2 kali aja seperti ini. Untuk pinggiran-pinggirannya lanjut dijahit ya, seperti ini. Pokoknya semua pinggirannya dijahit seperti ini. Entah kenapa aku tuh untuk jahit-menjahit, untuk masak dan lain sebagainya itu otodidak ya, nggak ada latihan, nggak ada apa, tapi melihat cara-cara mungkin di YouTube ya, banyak tutorial-tutorial. Kalau sekarang lebih gampang, jadinya ada gitu keinginan buat menjahit, buat masak dan lain sebagainya. Ya namanya perempuan ya bun ya, kita harus pintar-pintar, harus rajin-rajin, produktif ya, kreatif, itu harus bisa gitu. Jadi kalau misalkan mau apa-apa juga bisa bikin sendiri, mau bikin apa bisa gitu, mau masak apa bisa. Nah gitu, jadi ya walaupun masih belajar dan hasilnya tidak terlalu rapi, kalau bisa sendiri mah alhamdulillah ya bun ya, dan bisa menghemat juga ya, mungkin menghemat dana. Nah ini kalau misalkan pinggirannya sudah dijahit seperti itu, kita ukur saja ke tongkatnya. Kalau sudah, berarti ini untuk atasnya ya. Kalau sudah diukur, langsung kita jahit lagi sesuai dengan besar tongkatnya. Nanti tongkatnya ini dimasukkan ke dalam lipatan ini ya bun ya.
Nah tadi jadi ini ukurannya itu untuk atasnya ke samping berarti ya, panjangnya itu tadi cuma 50, jadi aku bikin 100 cm untuk ke sampingnya. Karena apa? Jadi nanti tuh ada kerutan-kerutan gitu bun, jadi bagus dilihatnya kayak gordeng ya, jadi nggak lurus banget. Nah seperti ini kita masukkan ke dalam tongkatnya, jadi ada kerutan-kerutan seperti gordeng asli lah ya bun. Nah alhamdulillah ini udah jadi satu. Kita lanjutkan. Kalau sudah selesai semuanya langsung saja kita pasang ya bun ya. Nah ini yang satunya udah aku pasang tuh tadi, dan ini satu lagi yang panjang kita pasang, tapi ini kepanjangan loh bun bawahnya. Nanti aja deh kalau misalkan nggak dipotong, berarti yang ini kita pindahkan ke meja ini nih yang udah buluk banget. Nah ya, nanti kita pindahkan ke meja yang sudah buluk, dan yang ini nanti kita bikin lagi. Bunda di rumah mungkin bisa meniru ya. Kalau misalkan tidak pakai mesin jahit juga, kalau misalkan pakai jahitan tangan lebih kreatif, bisa ya bun ya, lebih gampang gitu. Cuma memang ya dirasa lah agak pegel-pegel tangan, punggung dan lain sebagainya ya, namanya juga jahit ya bun ya. Tapi alhamdulillah tuh udah selesai, dan aib-aib yang ada di dapur aku tuh ketutup ya bun ya, lumayan gitu. Nah ini dia kreativitas aku bunda, walaupun tidak sebagus yang lain, tapi alhamdulillah ini bisa menutup kolong dari dapur aku ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat bunda semuanya. Nah mungkin itu saja ya bun yang bisa aku sampaikan di video ini, dan tunggu video-video selanjutnya di channel aku. Terima kasih untuk bunda-bunda semua yang sudah menonton. Nantikan terus video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat, dan juga saya doakan semoga bunda-bunda di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang lancar ya bun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.